Kalau gosip paling baru sih, oh tapi udah patah udah. Tadinya ini, katanya Mauro Zilstra itu mau diambil sama Barcelona. Tapi sayang cuma gosip. Dan itu gosip gue yang bikin barusan. Iya gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa di sini yang ada turunan Indonesianya? Ya, siapa di sini Indonesia minimal pernah makan nasi goreng? Boleh gitu mendaftar? Ya kalau kita bisa begitu. Secara mental keganggu Persija. Ya kagak lah bro. Persija mah enggak, supporternya bete iya. Jadi kalau misalnya ntar Peralta main di GBK atau JIS, ya kita sorakin ya insya Allah sih. STY gue yakin hafal hampir semua lagu BTS. Suka K-pop, dia pasti nonton film-filmnya Park Chan-wook. Igor Tolic, gak bakalan, gak ngerti dia gitu-gitu. Bursa transfer itu kadang-kadang Ini gara-gara ngomongin Persib nih. Kita balik lagi nih setelah beberapa hari menghilang. Beberapa jam lah ya kira-kira. Kita episode ini akan menghususkan diri pada Persija dan Persib. Tepuk tangannya lebih keras lagi dong. Nah gitu. Terutama setelah Peralta, ini percakapan yang gak kelar-kelar nih. Terutama setelah Peralta tiba-tiba dibajak lah. Coba tolong ini. Ngerti gimana sih? Balik. Coba dong tolong scarfnya yang mahal dikit. Aduh. Itu zaman gue SMP om. Zaman SMP nih? 2000 awal. Biasa, anak priok itu soalnya dia. Anak priok, ntar gue fotoin deh. Jadi kalau ke Bandung tolong dianggap berbahaya aja. Kalau gue lumayan udah pakai warna biru. Tapi yang biru juga punya gue om. Bisa aja ngaku-ngaku. Kita akan membahas lah pokoknya klasik nih. Persija dan Persib. Bener kan gue bacanya Persib kan? Kalau biasa kan Persib gitu, Persib. Jadi kita akan bahas Persija dan Persib. Tapi apa kita ngomonginnya sekarang? Enggak, baru nungguin. Nantilah. Kita ngomongin ini dulu nih, Emil Audero. Katanya dia pasti pengen terus main di Serie A. Makanya dia nggak buru-buru balik ke Sampdoria. Dia dipinjam Como kan ya? Oh tadi enggak, bukan dia tadinya ada di Como, tapi terus dipinjemin keluar. Lalu terus dia mau ke Genoa nih katanya. Ini penting sih buat dia. Bukan soal cuma ada di level tertinggi, tapi tentu saja pendapatan. Kalau misalnya dia jadi pilihan utama terus dan main kan pendapatannya kan ada. Coba deh lihat ya Emil Audero. Dia itu seingat gue di Como deh kemarin. Ini pasti lagi banyak yang jawab nih, lagi nonton. Bego banget nih yang ngomong. Kita kan bukan Google. Bisa lupa juga tuh. Situ enak zaman sekarang. Bisa gue orang-orang komentator tahun 80-an tuh kita dibohonginnya percaya. Sekarang enak tuh. Dia kan berstatus sebagai pemain klub Serie A kan bener Como. Masih main di Como dia masih kontrak resmi. Dia kemarin dipinjemin. Ini Como ini kalau dia balik lagi dan dapat tempat sebenarnya asik nih. Ya tapi jadi cadangan tim Champions League sih. Nah dia lagi dipinjemin ke Cremonese. Cremonese barengan sama Jamie Vardy. Oh iya gue inget gue nonton nih. Satu pertandingan. Cremonese kalah lawan siapa gitu. Timnya juga degradasi kan ya kalau gak salah. Cremonese ini. Dia punya opsi buat balik. Vardy-nya lagi gak punya klub sekarang. Nah dia main di timnas kita. Makanya kenapa Audero jadi penting. Kenapa kita nyebut dia Audero ya? Karena dia Mulyadi. Emil Audero Mulyadi. David Beckham. Gak ada satupun dari kita nyebutnya David kan. Dulu ada Emil Ivanhoe Heskey. Gak ada nyebutnya Emil, enggak. Heskey. Michael Owen. Iya kan. Gitu terus lah pokoknya lah. Sekarang dia lagi ada di fase. Apakah balik lagi ke klub lamanya dulu Sampdoria ya? Atau dia ngambil tantangan baru di Genoa. Kita nunggu nih. Misalnya nih Sampdoria, Cesena segala macam pengen dia tapi ada di Serie B. Jadi penting nih buat dia. Penting juga buat kita. Karena kita dan gua nih sebagai anggota Persatuan Netizen Republik Indonesia ingin menyebutkan bahwa Mas Mulyadi ini adalah grade A pemain sepak bola Indonesia diaspora. Iya, diaspora. Bapaknya ke sana kan ya? Mungkin bapaknya sama ibunya pacaran di sini habis itu pindah ke sana. Nah ini nih.
Yang paling agak baru, kayaknya beritanya hari ini deh. Hari ini tuh hari ini waktu gue lagi rekaman, itu Fabrizio Romano, dia ngumumin ini kepindahannya pemain Cote d'Ivoire. Dan Pantai Gading, gue suka ketuker Pantai Gading sama Kelapa Gading. Nah, ya jadi yang Diomande ini, bacanya gitu, yang Diomande. Kalau Yan Diomande ntar kayak Yan Ruhian, ya kan? Itu pindah dari Red Bull Leipzig ke Real Madrid. Nilai transfernya lewat 100 juta euro. Ini yang deket Madrid juga lagi gincer. Ini Mourinho nih khusus. Dia kepengen Rodri ada di Madrid juga. Lagi jadi obrolan. Lalu ada Ibrahima Konate. Tadi Beben Uganda sih bilangnya gini katanya makan Konate. Aduh. Beda dong. Makan Konate. Aduh. Dahar Konate. Ada Kukurea udah pasti. Siapa namanya? Denzel Dumfries itu juga udah oke. Summerfield tuh ke situ juga gak ya? Summerfield bergosip. Ini kalau menurut gosip, kalau kata gosip, Kevin Dix juga mau ke Real Madrid. Gosip kan? Iya, kalau gosip kan suka-suka aja. Kalau gosip paling baru sih, oh tapi udah patah udah. Tadinya ini, katanya Mauro Zilstra itu mau diambil sama Barcelona. Tapi sayang cuma gosip. Dan itu gosip gue yang bikin barusan. Ya jadi kita lihat lah nih seperti apa nanti kira-kira akan hasilnya saga-saga transfer di Eropa. Apalagi habis Piala Dunia kan banyak banget orang-orang banyak banget pemain-pemain top yang ditemukan di situ dan akan pindah ke liga-liga lebih top. Banyak pemain yang dibicarakan lah. Yang udah pasti tuh Fozinia kan. Tapi dia mungkin karena usia dia senior udah 40. Dia akhirnya dapat colo-colo. Lumayan, colo-colo tuh di level yang oke tuh di Chile. Dan selalu main ada di Libertadores. Ada Fozinia di usia segitu masih dipercaya oleh sebuah klub besar di Amerika Selatan. Nggak inget dulu. Nih, apa tuh? Follower. Oh, pelatih itu pasti ada pengaruh dong deh. Kan kalau misalnya pelatihnya misalnya Guardiola, orang gue pengen dilatih Guardiola. Kayak Guardiola cocok nih cara main gue. Mourinho itu kan main kan cukup pragmatis tuh. Dan yang paling terkenal tuh bukan soal itu sih. Dia itu motivator. Kan Son Heung-min dia panggil tuh di Spurs. Gue tahu lu pemain terbaik di Asia sekarang. Gue tahu lu pemain yang hebat. Tapi lu mau gak jadi lebih hebat lagi? Gue orang yang tepat nih mau buat lu jadi lebih hebat. Ini gituin sama dia. Mourinho tuh selalu begitu. Jadi banyak orang yang pengen dapat motivasi lebih tuh. Dari orang kayak Mourinho. Mourinho kan pernah bilang, semua orang bisa jadi manajer. Tapi gak semua orang bisa jadi manajer yang baik. Yang kayak gue apalagi, makin sedikit lagi. Dia punya statement-statement belagu gitu yang menurut gue bisa memotivasi orang. Ya adalah haternya gue juga tahu nih, yang katanya pandit di sini itu benci banget pada itu Mourinho gak suka udah langsung dibilang bullshit segala macam. Tapi kalau menurut gue motivator yang baik. Jadi wajar kalau Madrid mau dia lagi. Karena Madrid ternyata gak percaya sama pelatih muda macam Xabi Alonso, Arbeloa. Dia ambil si Mourinho yang secara praktek masih cukup punya karisma gitu. Dan salah satu faktor kenapa yang Diomande mau ke situ. Tapi Itali butuh nih menurut gua motivasi dari Mourinho. Italia yang kita semua tahu nih udah 3 kali penyelenggaraan menyatakan boykot sama Piala Dunia. Jadi gue menduga mereka beneran boykot nih. 2022 mereka 2022 apa 2021 tuh mereka juara Euro. 2021 juara Euro. 22 setahun kemudian kagak lolos. Mainnya impresif. Kalau kalian masih inget tuh Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, sama Chiesa tuh Federico Chiesa. Itu luar biasa banget di depan. Ya 2 backnya emang udah pensiun. Tapi penggantinya kan bagus tuh. Calafiori aja bagus waktu itu. Tapi ternyata mereka walaupun gak resmi. Mereka seperti menyatakan boykot terhadap Piala Dunia. Makanya mereka gak mau ikut. Makanya gue pakai nih jersey warna biru kayak warna Itali. Klubnya dari Como. Karena gue anggota perserikatan masyarakat netizen yang sangat mencintai King Indo. Ya kayak Como kan punya norak kita, mesti bangga lah. Walaupun nggak ada pemain Indonesia di situ ya, karena kata Presiden kami nggak ada pemain Indonesia yang memenuhi standar Como gitu. Ini menarik nih Itali nih.
Guardiola udah kagak mau. Guardiola oke lah orang asing lah, kalau bahasa kita tidak nasionalis. Tidak nasionalis, orang asing, dicinta. Dia bukan diaspora Itali, gak bakal dicinta sama Itali. Lalu kemudian ada Ancelotti, Don Carlo ini gak mau juga, malah milih ada di Brasil. Gak mau jadi pelatih, dia menyatakan enggak deh, gue mendingan perpanjang sama Brasil. Lebih happy kali. Lalu kemudian Pirlo, salah satu mantan superstar Itali gak mau juga. Tapi Pirlo kalau menurut gue bukan pelatih yang bagus juga. Waktu di New York City FC kan juga ya biasa-biasa aja lah. Kalau dia punya yang menonjol dari Pirlo di New York tuh dia punya restoran Itali. Gue pernah makan tuh di situ. Enak. Tapi sebagai pelatih enggak. Cuma kalau di New York enggak ada yang ngomongin. Karena enggak ada yang tahu sepak bola itu apa. Lu bayang gak sih nonton Champions League di sebuah tempat. Aku lupa siapa lawan siapa. Pokoknya sebelah gue tuh ada orang Amerika menjelaskan. Kalau menang 3 poin. Lalu kalau seri 1 poin. Tim ini kalau nggak Arsenal tuh main. Kalau misalnya ini menang. Selisih gol gini-gini. Kok ngeliat gini. Anjir lu ngejelasin begini sama orang Indonesia yang bener aja. Tapi ya begitu emang. Sebegitunya tuh. Amerika mau nonton football. I wanna watch football. I wanna buy football match gitu. Gak ada. Semua timnya lagi away. Yang away. Itu. New York. Apa tuh? Apalah tim American football. Begitu dibilang soccer baru tahu dia. Ya gitu. Makanya Pirlo gak kelihatan sebenarnya di Itali. Tapi tiba-tiba mau ditaruh di situ. Coba kita gak pernah tahu sih. Vincent Kompany juga waktu di Burnley timnya malah degradasi. Pindah ke Munich, bagus. Timnya bagus, materinya bagus. Mungkin dia butuh duit juga. Kayak siapa tuh dia bilang, itu Guardiola kalau ngelatih Sunderland masih bagus gak ya gitu. Ya gak tahu juga sih. Kan gak, kebebasan uangnya beda. Lagi pula nih, Mourinho itu gak pernah mau megang timnas katanya. Kalau gak salah, gak tahu kalau sekarang udah berubah pikiran. Kalau menurut gua, ini kata Arrigo Sacchi dulu. Megang klub itu jauh lebih gampang daripada megang timnas. Megang klub, kalau punya duit, lo tinggal pilih aja mau siapa aja. Dulu kan dia punya trio Belanda gak dia kayaknya. Kayak ada Dejan Savicevic, ada Marcel Desailly. Ruud Gullit ya terakhir-terakhir. Apa Frank Rijkaard atau macam itu. Dia punya, bisa beli siapa aja gitu. Nah kalau timnas gak bisa begitu. Di timnas kan ada aturan itu tuh. Paspor. Paspornya mesti paspor Itali. Atau kalaupun dia punya paspor, pemainnya mau gak milih Itali misalnya. Nah itu yang jadi ujiannya. Makanya gak gampang. Kalau di Indonesia mungkin gampang ya. Karena di Indonesia kan pelatih timnas bisa berangkat ke Belanda, ada pertandingan lalu ngumumin. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa di sini yang ada turunan Indonesianya? Ya, siapa di Indonesia minimal pernah makan nasi goreng? Boleh gitu mendaftar. Ya kalau kita bisa begitu. Kan waktu penyisian Piala Dunia itu tuh lawan kita itu sering bilang begini, ini siapa lagi nih datang? Kan kalau kita mau lawan Australia misalnya, kita langsung coba lihat dong rekaman pertandingannya, tonton. Coba lihat gitu. Ini mau lawan Indonesia, coba nonton pertandingannya. Bro, ini si Pelupesi gak ada kemarin. Romeni ini siapa lagi nih? Gitu. Jadi baru, makanya kita selalu memberikan kejutan kepada lawan. Nah, kita sampai nih di percakapan tadi yang awal nih. Persija dan Persib. Ini timnya belum tanding, masih lama lah. Tapi cywarnya udah dikerjakan sama Persib. Jadi Persija. Mauricio Maurano. Ya itulah pokoknya lah, gue sampai lupa namanya saking bete-nya. Itu kabarnya udah oke sama Persija. Bahkan sebelum liga mulai. Persija gak mau bilang apa-apaan karena nggak etis. Masa pemain liga belum selesai, masih dikontrak sama Borneo, udah gue bilang pemain gue nih gitu. Ternyata kayaknya belum tanda tangan kontrak, Angka udah setuju. Di tengah jalan gak tahu apa yang terjadi, dibilangin kalau anggaran belanja Persija tuh 35 juta US. Yang kalau diterjemahkan jadi 500 M lah. Ini feeling gue ya. Agennya Peralta langsung, gak bisa gitu bro, duit lu banyak no, tambahin dong gitu. Masa sih loncar aja nih yang duitnya gede gitu. Makanya lalu kemudian datang godaan dari Persib untuk naikin dikit transferannya. Disikat mah Peralta. Nah kalau orang jadi mikir nih,
secara apa ya? Secara mental keganggu lah Persija. Ya kagak lah bro. Persija mah enggak, supporternya bete iya. Jadi kalau misalnya ntar Peralta main di GBK atau JIS, ya kita sorakin ya insya Allah sih. Ya enggak lah, hampir pasti sih. Cuma gak boleh mengendahului kehendaknya. Jadi gue bilang insya Allah aja lah. Di teror-teror dikit gitu. Tapi biasa kan di sepak bola. Nah, arti Peralta tuh besar atau enggak, ya kita gak tahu kalau buat Persija sebesar apa. Pokoknya kan kalau pemainnya kagak jadi ke Persija jadi pemain biasa-biasa aja. Emang apa hebatnya Peralta? Peralta tuh bagus cuma pas lagi di Borneo. Jadi Borneo, gue pernah nonton tuh lawan Dewa United. Tim Borneo mainnya jelek. Peralta mainnya tetap bagus. Tapi kan di Borneo. Kok di Persija mah kagak lah. Peralta sebelum main di Borneo juga ada yang tahu gak main di mana? Jangan googling tapi. Di mana ya mainnya? Gak ada yang tahu. Paling tim apaan. Iya, beda gak kayak Persija. Pemain yang barunya itu dari Cerezo Osaka. Lo tau lah, nggak usah googling udah tahu. Terus dari apa tuh? Ada lagi pernah jadi pemain timnas Korea Selatan. Lo tahu dong Korea Selatan di mana, ya kan? Itu negaranya Park In-son. Ya. Terus ada pemain dari Legia Warsaw, ada juga gitulah. Jadi ini skuadnya lagi mantep-mantep ya, coba gue lihat contekan dikit nih. Pemain baru Persija. Nah dari Borneo gagal dapetin Peralta. Siapa tuh namanya? Sampai lupa gue. Mau gue lupain soal Peralta ini. Akhirnya mereka ngambil Nadio Argawinata. Argawinata bagus. Di manapun berada bagus dia. Itu bahkan dia sebelum di Borneo bagus. Sebelumnya lagi bagus. Sebelumnya lagi bagus. Waktu dia belum lahir udah bagus. Gak kayak Peralta tadi. Bagusnya cuma di Borneo doang. Terus ngambil back kiri andalan timnas. Terutama ketika lagi melempar. Kalau lagi nendang sih relatif ya. Tapi kalau lagi ngelempar nih pemain penting banget. Pratama Arhan. Lalu ada Pankov nih. Radovan Pankov itu main di Legia Warsaw. Legia Warsaw ini salah satu pemain penting juga nih. Yang kemarin bahkan di di laga Piala Presiden pertama lawan Persebaya udah bikin gol. Tapi mungkin dia masih ini sih. Masih salah disorientasi. Jadi masih golin ke gawang sendiri. Aduh, sedih juga sih dengarnya. Terus ada Kerim Memilia. Ini pemain dari Bosnia Herzegovina nih. Macam-macam nih. Ada Kolinger Kwon Chang-hon. Ini dulu pernah di timnas Korea Selatan. Kalau nggak salah pernah di Strasbourg. Kalau nggak salah itu ada pernah di timnas. Tapi Piala Dunia kemarin udah nggak ada kelihatannya. Piala Dunia sebelumnya ada. Terus ada Setiapan Loncar yang dari namanya gajinya akan loncar. Ini pemain yang katanya bagus dan termahal nih. Ini pemain dari Cerezo Osaka. Kalau ngomongin Cerezo Osaka, Shinji Kagawa tuh dari situ dulu. Ke Yohei Yoshino. Ini not play lah pemain Persija sekarang. Lalu kemudian ada Victor Detan. Pindahan dari PSM Makassar. Persib gak kalah juga. Ini pemain, ada Sandy Walsh. Sandy Walsh dari Buriram tuh oke tuh. Salah satu kalau di liga kita bagus lah. Dulu gue mungkin kalian ingat lah Indonesia lawan Bahrain. Eleanor Renders mainnya kacau balau kan. Positioning berantakan. Udah kasih peluang sama Ricky Kambuaya bolanya malah kemana-mana. Ball keepingnya jelek. Jadi waktu gue datang cadangan nih orang nih. Ternyata enggak. Cocok sama Liga Indonesia. Bagus banget di Persib. Nah jadi ini sekarang mereka akan kedatangan lagi Gabriel Mutombo. Ini dari Ratchaburi, ini Gabriel Mutombo apanya di Kembe Mutombo ya? Ya beda ya basket itu. Lalu nih ada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun ya kita udah tahu lah. Apalagi ketika dia jadi mualaf makin ketop tuh dia tuh. Terus ada Gakuto Notsuda. Ini main di BG Patum. Kalau adu-aduan merek, sorry aja BG Patum sama Cerezo Osaka lah bro. Jadinya gue tetap megang Persija. Penyerangnya ada, ini baru juga nih, Balsa Sekulic. Nih diharapkan bisa jadi mesin gol baru. Terus ya itu tadi Mariano Peralta. Yang tahu bagus atau enggak tuh. Yang tahu bagus atau enggak gitu. Nah, ya boleh dong subjektif sekali-sekali. Emangnya itu coach Anu aja tuh yang subjektif dulu. Iya aku juga boleh. Nah ini
Apakah Igor Tolic bisa membawa Persija putaran gelar? Enggak, Sintayong akan membawa Persija di juara. Ya kita insya Allah gitu lah, kan kita tidak boleh mendahului katanya. Jadi Persija belum selesai kalau menurut gua. Penyerang kayaknya akan beli pemain lagi, nggak tahu lokal nggak tahu asing. Baru masih punya Gustavo Almeida yang harusnya punya satu dua lagi lah asing lokal gitu. Sekarang itu ada 6, 7, 8 atau 9 gitu pemain yang berstatus pemain asing. Jadi sebetulnya Persija masih punya peluang untuk nambah pemain asing kalau memang mau, dan harusnya sih duitnya masih ada. Nah ini nih lagi Piala Presiden masih ngeliat lagi ya. Gitu. Apanya? 11. Total pemain asing 11. Tapi 9 di lapangan. 2 dari cadangan. Terus kalau ada pertanyaan nih, apa sih yang membuat STY lebih bagus dibanding Igor Tolic? Nah, STY gue yakin hafal hampir semua lagu BTS. Suka K-pop. Dia pasti nonton film-filmnya Park Chan-wook. Igor Tolic, gak bakalan, gak ngerti dia gitu-gitu. Kagak, jadul. Dia Igor Tolic gak akan pernah makan di Kmart. Sementara STY kalau malam, JJ Kmart yuk gitu. Igor Tolic belum pernah muncul di iklan kopi. STY udah. Ya lu nanya apa lagi kelebihan STY? Kelebihan STY. STY pernah dilemparin tomat waktu pulang gara-gara timnya kalah di Rusia. Igor Tolic, ya belum pernah. Nama Tolic, kalau di Jawa artinya tolik gitu. Anak kecil maksudnya. Jadi kita melihatnya tuh mesti inilah, apa kelebihan STY? STY bisa bahasa Korea. Dia ngerti K-pop. Igor Tolic mana ngerti. Ya udah, apa? Apakah dia keganggu sama hukuman dari itu tuh? Apa KFA? Korean Football Association. Dia kena 10 tahun gak boleh aktif di lingkungan sepak bola Korea. Coba deh bro, lihatnya di lingkungan sepak bola Korea. Ini kan Indonesia, boleh. Beriklan aja dia boleh. Nanti, jadi aman sebenarnya. Terus, jadi dia masih bisa punya kontraknya berapa musim ya? Pokoknya 1 musim ini dia bisa lah ngapa-ngapain di Indonesia. Jadi transfer Persija musim ini udah tepat apa belum? Kalau ngelihat dari harapan sih harusnya udah ya. Ada Akil Safik di baru, memang kan kelihatan urutannya kan akan Nadeo, Andri Tani kayaknya akan dipinjemin deh. Kalau Andri Tani masih ada, dia akan jadi kedua, lalu Akil Safik. Jadi udah oke gitu. Di lini tengah juga udah cukup pemain. Depan yang datang harusnya masih kurang penyerang. Depan. Belakang kayaknya udah cukup banyak tuh, pemain asing rata-rata di belakang. Jadi Persija masih butuh pemain dan gue rasa butuh pemain depan. Tantangan terbesar di Sintayong adalah bagaimana supaya JJ bisa menerjemahkan apa yang dia omongin dengan hati-hati. Jangan ngomongin budget belanja dong. Kok budget belanja? Kan semua orang jadi pasang harga, termasuk Peralta tadi. Aduh, coba gitu. Jangan kebanyakan semua diceritain lah. Tantangan terbesar Sintayong sih gue rasa itu tuh. Sintayong sebagai pelatih kalau di level Asia pernah bawa timnya jadi juara Champions League. Tapi di Korea, ya Indonesia minimal juara, lalu di ASEAN bisa bicara banyak. Itu coba tuh. Kita nunggu nih, apa yang bisa mengubah Persija besok bersama Sintayong. Yang gue yakin, Sintayong kan sebenarnya kan orangnya kelihatannya akrab-akrab aja tuh main-mainnya. Kan ada tuh video lagi gini-giniin kepalanya Arhan. Mungkin kita akan melihat Arhan digini-giniin lagi. Korea-Korea itu kan suka main keplak-keplak tuh. Tapi ya itu tanda mereka akrab, bukan tanda mereka gak sopan. Dan apa yang paling berubah dari Sintayong adalah harusnya sih akan lebih banyak iklan kopi masuk ke Persija. Dan juga pemain-pemain Persija akan akan suka makan di Kmart. Gitu. Jadi Persija masih like jadi favorit. Ya, ini pertanyaan macam apa nih tiba-tiba nongol di WhatsApp gue. Apakah Persija like jadi favorit? Persija ini juara melulu. Di hati penggemarnya mah juara melulu. Iya. Lah Indonesia aja itu gak lolos Piala Dunia aja ada the longest wait. Iya.
ini juara terus ini. Besok akan jadi juara beneran, akan ngangkat piala. Juara ngangkat piala gitu. Persib pasti ingin mempertahankan gelar sekali lagi seperti yang semua. Tapi ya sorry ya, musim besok akan sangat kompetitif. Ada Persebaya juga. Persebaya juga kemarin udah ngalahin Persija lagi. Dan secara tim mereka diem-diem aja tidak berisik tapi persiapannya oke. Persib ingin bertahan juara ya wajar lah. Dia mau juara 4 kali. Tapi serius kontender lah, penantang serius di Liga Indonesia sih menurut gua tetap Persija, Borneo, Persebaya. Kalau gua yang paling ditakuti adalah pertandingannya dipindahkan keluar pulau. Ah, itu gue paling takut tuh. Soalnya kan jadi jauh gak bisa nonton. Kalau yang paling ditunggu ya tentu saja bagaimana melihat Persija mengalahkan Persib. Ah itu yang paling gue tunggu tuh sebetulnya. Tontonan kemarin nih waktu match pertama di Bandung itu kalau menurut gue bagus, seru. Kedua, kelihatannya Persija kan golin duluan. Kedua yang main di Samarinda. Kelihatannya duluan, tapi secara penguasaan bola banyak, tapi Persija tidak efektif. Tapi nggak tahu nih, menurut gue ya karena mungkin Persib bermain lebih rapi, ada Malis mampu memanfaatkan peluang dengan baik itu 2 kali. Sementara Persija ada unsur kebeban bahwa itu jadi kemenangan yang penting dan kadang-kadang bermain dalam tekanan itu kan jadi nggak asik ya. Nah kita perlu tunggu nih besok di pertandingan pertama ini kan kayak itu tadi kompetisi itu kan musim panjang itu kayak maraton. Nah gimana mereka bisa ngatur tempo? Kita mulai dari nol lagi. Kayak Lebaran mulai dari nol lagi. Nah, kita bakalan ngeliat nih ini liga kita ini bursa transfernya masih rame kan sampai September akhir kalau nggak salah. Kan liganya mulai 4 September kalau nggak, ya 4 September. Jadwal belum resmi keluar. Sebulan di September itu masih boleh kasih pemain baru. Bursa transfer itu kadang-kadang Ini gara-gara ngomongin Persib nih. Aman. Lanjut dari mana nih? Orang bilang kan bursa transfer itu menghadap pemenang. Jadi juara itu bisa kelihatan dari siapa dapat transfer gitu. Tapi nyatanya nggak juga. Pada akhirnya bagaimana strategi di atas lapangan tim menentukan. Jadi Persib mungkin menang nih dapat Peralta. Mungkin sekarang 1-0. Tapi kan masih ada 2 pertandingan lagi antara kedua tim. Kemudian ada banyak pertandingan lagi kan yang lain. Kalau menurut gua bukan kemarin lah. Jakmania tuh dan mungkin Persija sering terlalu fokus pada mengalahkan Persib 2 kali. Padahal pertandingan tuh banyak banget. Kayak misalnya waktu lagi lawan Bayangkara, kayaknya bakal menang, kalah. Lawan Arema, kayaknya menang, kalah lagi. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang ini kayak maraton, bukan kayak pertandingan bukan kayak lari sprint. Nah, kalau begitu, kira-kira siapa jawab menurut kalian? Persija atau Persib jadi juara? Atau mungkin di jagoan lain lah, mungkin ada PSM, ada Borneo, ada Persebaya. Tapi ini nih catatannya ya, kalau satu pemain aja bisa bikin rival nih berebut kayak Peralta tadi. Apalagi kalau rivalnya abadi, ya kayak Persija Persib nih. Yang hampir 30 tahun ini musuhan terus. Nah, abis ini kita akan bahas. Rival abadi itu penting apa enggak? Sampai jatuh kan?